di sini saya akan presentasi tentang rancang bangun sistem rekam medis menggunakan metode waterfall sesuai standar akreditasi rumah sakit pada tahun 2022. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang. Sistem dari latar belakangnya itu sistem pengelolaan rekam medis atau RM merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penilaian akreditasi di rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan. Namun, berdasarkan penelitian dilakukan, masih terdapat permasalahan seperti adanya rumah sakit yang belum beralih dari sistem manual ke sistem elektronik serta adanya ketidaksesuaian isi asesmen rekam medis dengan standar akreditasi baru yang tertuang dalam Statkes 2022. Oleh karena itu, dibutuhkan perancangan sistem informasi rekam medis elektronik atau SIRME yang lengkap, cepat, dan akurat disesuaikan dengan Statkes 2022, khususnya pada penilaian standar MRK nomor 13 terkait teknologi informasi MIK elemen 6 standar format RM untuk memaksimalkan laporan berkualitas yang menjadi penentu hasil akreditasi sesuai sertifikat. Selanjutnya itu permasalahan sistem. Yang pertama itu banyak rumah sakit yang menggunakan sistem manual. Yang kedua itu ketidaksesuaian isi rekaman medis dengan standar Statkes pada tahun 2022. Yang ketiga itu ada keamanan data yang masih lemah. Oleh karena itu banyak akses oleh pihak yang tak berwenang. Yang keempat itu ada belum adanya sistem rekam medis terintegrasi sesuai standar terbaru. Dari analisis kebutuhan fungsional, yang pertama itu ada pendaftaran pasien, rawat jalan dan rawat inap. Yang kedua, input hasil pemeriksaan dan asesmen pasien. Yang ketiga, pembuatan resume medis dan laporan kunjungan pasien. Yang keempat, ada penyimpanan diagnosa, keluhan utama dan pemeriksaan. Yang kelima itu sistem login khusus petugas rekam medis. Yang keenam itu ada nomor rekam medis unit, satu pasien, satu nomor. Selanjutnya itu analisis kebutuhan dan fungsional. Yang pertama itu keamanan data. Rekam medis hanya dapat diakses petugas yang berwenang. Yang kedua itu kemudahan akses data, di mana mudah digunakan untuk petugas rekam medis. Yang keempat itu kecepatan pengelolaan laporan, di mana sistem harus mampu menentukan data dengan cepat. Yang keempat itu memenuhi standar Statkes 2022 sesuai dengan Statkes 2022, khususnya standar MNK 13 dengan format rekam medis. Selanjutnya itu metode pengembangan. Metode pengembangan dari penelitian ini menggunakan metode waterfall. Dalam metode waterfall ini, pengembangan dipilih karena memilih alur kerja yang sistematis dan terukur. Tahapannya meliputi 5 tahapan. Yang pertama itu analisis kebutuhan, yang kedua ada perancangan sistem atau desain, yang ketiga ada pengkodinan, yang keempat adalah pengujian atau testing, yang kelima ada pemeliharaan atau maintenance. Oke, selanjutnya itu pemodelan sistem. Di pemodelan sistem ini terbagi menjadi flowmap. Yang pertama, flowmap itu menggambarkan alur pendaftaran pasien sampai ke laporan kepala rekam medis. Yang kedua ada diagram konteks DFD atau DFD level 0, itu aliran data utama antara pasien, petugas rekam medis, dan sistem. Yang ketiga ada data flow diagram atau DFD, itu untuk login, input data, dan pembuatan laporan. Yang ketiga itu ada entity relation diagram atau RED, itu hubungan antara entitas pasien, asesmen, laporan, dan kunjungan, dan lain-lain. Selanjutnya itu penjelasan data flow diagram atau DFD tadi. Itu yang pertama itu login. Login itu dilakukan oleh petugas rekam medis guna mengakses sistem. Yang kedua itu kelola data pendaftaran pasien, di mana petugas melakukan input data pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap. Yang ketiga itu kelola data asesmen pemeriksaan, di mana petugas menginput hasil pemeriksaan pasien dari dokter kemudian memberikan kode penyakitnya. Yang keempat itu kelola resume medis dan laporan rekam medis, di mana data diambil dari data pasien dan data pemeriksaan untuk kemudian dibuat resume dan laporan kunjungan. Oke, jadi penelitian ini membahas perancangan
sistem informasi rekam medis elektronik atau RMR yang disesuaikan dengan Statkes 2022 menggunakan metode waterfall. Sistem ini dirancang untuk membantu petugas rekam medis dalam pengelolaan data pasien sehingga sesuai standar akreditasi terbaru. Hasil implementasi sistem menghasilkan beberapa forum utama, yaitu forum login, forum pendaftaran, forum asesmen, dan forum laporan. Kesimpulan dari jurnal ini, pengelolaan rekam medis merupakan faktor penting dalam keberhasilan akreditasi di rumah sakit. Yang kedua, sistem informasi rekam medis berbasis Statkes 2022 membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan data. Yang ketiga, metode waterfall memberikan alur kerja yang terstruktur dalam pengembangan sistem. Yang keempat, sistem ini mampu meminimalisir manipulasi data, mempermudah akses, dan menghasilkan laporan yang akurat. Saran dari ini diharapkan sistem ini dikembangkan lebih lanjut pada bagian elemen RMDK yang belum dibahas oleh peneliti. Yang kedua, adanya pemeliharaan data rekam medis agar tidak terjadi redundasi data. Yang ketiga, mengembangkan sistem sehingga dapat terkoneksi dengan dinas kesehatan. Yang keempat, menambahkan fitur protection untuk mencegah kebocoran data. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.